Persiapan alat untuk pengelolaan limbah, yang pertama kita siapkan masker, kemudian yang kedua adalah handscoon, ketiga plastik berwarna kuning, dan plastik berwarna kuning ini sekaligus kita tempatkan pada tempat sampah, yang ini juga kita beri lapisan plastik berwarna kuning sebagai indikasi bahwa ini adalah tempat untuk limbah medis. Untuk tempat sampah ini digunakan untuk limbah ini digunakan untuk limbah-limbah yang tidak padat. Kemudian kalau yang safety box ini untuk limbah padat dan yang tajam. Sebelum mengelola limbah medis, yang pertama kita gunakan masker untuk pelindung dari bahan-bahan yang infeksius yang mungkin bisa akan mengena pada petugas. Kemudian yang kedua juga digunakan sarung tangan. Nah, setelah digunakan sarung tangan, sebagai contoh ketika misalnya ada limbah medis, misalnya dalam bentuk tisu, maka tisu ini pembuangannya pada tempat sampah yang tertutup, ada model injak, sehingga diinjak kemudian dimasukkan, kemudian bisa ditutup kembali. Selanjutnya untuk yang tajam, misalnya jarum atau botol, ini kemudian pembuangannya di dalam safety box supaya tidak mengenai petugas, maka safety box ini juga harus aman. Ini adalah cara-cara pengelolaan limbah medis. Kemudian setelah limbah medis ini terkumpul, biasanya petugas secara berkala selama seminggu sekali akan datang untuk melakukan pengelolaan. Kemudian limbah medis ini akan dipindahkan ke tempat penampungan pengelolaan sementara, tempat penampungan sementara, sebagai contoh di depan ini. Nah, setelah itu kemudian petugas akan menghubungi pengelola limbah, biasanya dilakukan oleh pihak ketiga dari masing-masing fasilitas kesehatan, kemudian akan dilakukan pemusnahan oleh pihak ketiga. Demikian SOP untuk pengelolaan limbah medis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.